Yuk guys, ikuti perjalananku kali ini. Kita mau touring ke Umbul Sidomukti, daerah Semarang ya guys. Dan ini kita sekarang mau melalui rute lewat sekitar Bukit Menoreh guys. Jadi kita lewat sekitar barat kota Yogyakarta. Dan ini kita udah ada di jalan sekitar Godean guys. Ini kita mau menuju ke Kulon Progo dan kita mau sarapan dulu di sana. Mari pantengin terus perjalanan kita yang pastinya akan seru banget guys. Pagi ini cuaca cukup cerah ya guys ya, setelah tadi malam sempat hujan gerimis. Dan ini kita lihat kanan kiri area persawahan hijau cukup segar, udara pagi kalau kita hirup ya guys ya. Dan ini sementara aku pelan dulu karena nggak tahu akan lurus atau belok. Dan ternyata kita udah disalip oleh teman kita Pak Ivan. Ini udah belok ke kiri. Perlu diketahui Pak Ivan ini adalah salah satu penguasa kawasan ini ya guys ya. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan dengan pemandangan dari sinar matahari yang berwarna kuning keemasan ya guys ya. Kita lihat pemandangan sawah aja udah lupa ini guys sama beban-beban kehidupan kita ya guys. Nah di depan itu udah mulai kelihatan jajaran pegunungan Menoreh ya guys ya. Lanjut gas, banter. Sini kita akan melewati salah satu kuliner yang sempat viral ya guys ya di daerah Jogja. Itu di depan sebelah kiri bangunan warna putih itu adalah sate gede guys. Konon katanya sate gede menggunakan daging menjangan ya. Jadi ingin coba kulineran ke situ guys, tapi ya nanti aja lah ya guys ya. Kita lihat-lihat isi dompet juga ya guys ya, namanya aja daging menjangan guys. Oke. Seger banget cuaca hari ini dan jajaran pegunungan Menoreh sudah di depan kita ya guys ya. Gas! Nah di sini kita melewati jembatan Kreo ini guys. Jembatan Kreo ini nggak berdiri sih ya guys ya, tapi melintang di atas Sungai Progo yang memisahkan batas antara Sleman, Bantul juga ya guys ya, dengan Kabupaten Kulon Progo yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan ini kita akan menuju ke daerah sekitar Pasar Dekso karena pada touring kali ini kita janjian ataupun titik kumpulnya ada di sekitar Pasar Dekso guys. Pasar Dekso ada di daerah Kulon Progo ya guys ya. Dan di sini terkenal juga banyak penjual durian ya guys. Tapi ini tujuannya kita mau sarapan dulu, nggak cari durian ya. Oke, di depan sudah hampir sampai ke perempatan. Dan ini rombongan kita hampir berhenti ya guys ya. Kita lihat apakah hijau ataupun merah. Nanti kita ke arah kanan menuju tempat kita mencari sarapan ya guys. Oke. Gokil pemandangan di depan guys. Terlihat matahari baru aja terbit ya guys ya, berwarna kuning keemasan. Dan di sini kita lihat pemandangan juga lambat-lambat terdapat kabut menandakan masih pagi dan udara segar ya guys ya. Ini jalanan cukup nanjak ya guys. Terbukti kali ini gasnya agak kewalahan ya. Demi sarapan, demi touring, pokoknya kita jalani ya guys ya. Depan ini ada pemandangan, wah ini padinya kanan kiri hampir panen sepertinya ya guys ya. Mudah-mudahan petaninya sehat selalu, dilimpahkan rezeki juga ya guys.
gas cari sarapan. Nam. BTW sorry guys, di sini rekamnya pakai HP jadinya potret ya guys ya. Pokoknya sarapan gas. Wah, Kopi. tonjo seger. Kalau kuliah malah. Kuliah kok sampai. Mana ini Pak, orang biar masa tok. Tanggal abang kuliah. Ayo, mahasiswane yo. Dosane rajung kok. Halo, Jusani. Oke, selesai sarapan kita lanjut perjalanan ya guys ya. Kali ini akan menuju kemana ya tadi kata temenku? Kali Angkrik atau Kali Adem? Kali Adem bukan sih. Kali Angkrik atau Kali Bening ya. Oke, waduh ini rombongan 2 tak ini guys, susah dikejar ya. Pokoknya kita jangan sampai kalah, kita susul gas. Oke guys, aku mau cerita sedikit ya. Kalau touring kemudian pesertanya banyak kayak gini ya, kemudian di daerah yang naik turun kayak gini berbukit, itu aku sebenarnya lebih seneng kalau ada di urutan terakhir atau tengah guys. Karena apa? Karena dari belakang tuh kelihatan rombongan kompak ya, kemudian bisa melihat teman-teman belok kanan belok kiri. Wah, itu pemandangan yang menyenangkan guys. Pokoknya kalau rombongan menyenangkan, kemudian tapi kalau jalannya lurus, jalan halus, aspal halus, aku lebih senang di depan ya. Karena apa? Karena pemandangannya lebih luas. Nah ini kalian lihat belok kanan belok kiri, kelihatan yang di depan ada berapa orang. Nah ini pemandangan yang sangat menyenangkan terlihat dari belakang. Tebak, mobil pickup di depan itu mengangkut apa guys? Ya betul, mengangkut ayam guys. Makanya ini gak kuat banget pengen buru-buru nyalip. Nah
lumayan fresh, lega, nggak membawi, nggak di belakang bau ayam ya guys ya. Ini kita mau berhenti sebentar ya guys ya, untuk menentukan jalur selanjutnya kita mau ke arah mana. Sepertinya ke arah Pasar Keranggan Temanggung ya guys ya, dan kita mau berhenti sejenak di Indomaret depan. Mitos atau fakta guys, kalau ibu-ibu rating kanan tapi nggak belok-belok seperti ibu ini guys. Dan ini terpaksa kita salib meskipun garis tanpa putus nggak boleh nyalip ya guys ya, agar terhindar segera dari ancaman emak-emak yang di belakang tadi ya guys. Kenalin guys, ini salah satu teman kita namanya Mas Febri. Dengan ya body segede itu, dia sangat jago guys kalau untuk urusan touring ya, apalagi di medan yang berkelok kemudian naik turun. Mas Febri ini termasuk salah satu yang jago dalam menjaga torsi ketika tanjakan naik, apalagi di jalan lurus. Ini salah satu yang terjago ini guys. Pokoknya kalau Mas Febri di belakang, rombongan masih aman. Kalau sudah di depan akan ada apa guys namanya, akan ada potensi yang lain akan ketinggal. Dan ini di depan kebetulan ada beberapa kendaraan ya guys ya, mobil. Jadi ini kita cukup sulit untuk menyalip dan menjaga kecepatan guys. Gas, lanjutkan perjalanan. Dan kita akan di belakang Mas Febri terus di sini ya guys ya. Kita lihat nanti kalau ada tanjakan yang cukup sulit, kita akan tahu kalau skill Mas Febri ini memang bukan kaleng-kaleng guys. Kita sudah memasuki area perbatasan Semarang ya guys, dan ini menandakan sebentar lagi kita akan sampai ke tujuan. Umbul Sidomukti ada di sekitar Bandungan ya guys. Ini kita buktikan ya guys ya, betapa Mas Febri lincah meskipun ada di tanjakan dan meskipun ada beberapa mobil di depan kita ya guys ya. Kita lihat kelincahannya menjaga torsi, meskipun kita juga mungkin akan tahu kalau sebenarnya Mas Febri ini cukup ketar-ketir ya guys ya. Kalian lihat ya guys ya, menyalip dua mobil pun tanpa ragu sudah langsung dilibas. Di depan masih ada satu mobil pickup lagi guys. Kita lihat kelincahan beliau ya guys ya, dan di sini malah saya yang tertinggal guys. Di depan sudah menyalip, bahkan Mas Febri ini sangat lihai untuk menyalip bis yang sepanjang dan segede itu guys.
ini ya guys ya, selalu berhati-hati dalam setiap berkendara, touring dan sebagainya. Pokoknya kalau ada rambu marka tanpa putus, untuk hati-hati ketika mau menyalip ya guys ya. Pokoknya sampai tujuan dengan selamat, kita pulang selamat, karena yang menunggu kita di rumah ada banyak ya guys ya yang berharap kita selamat. Dan meskipun cepat sampai tujuan, kalau kita nggak selamat ya apa gunanya ya guys ya. Oke, lanjut kita libas jalanan yang gerunjal ini ya guys ya. Meskipun pemandangannya cukup ya sahdu dan teduh, kanan kiri banyak pohon di sini guys, bukan pohon cemara tapi. Kita lihat di depan, Mas Marianto menggunakan becek merah menyalakan double sand ya. Di sini saya masih nggak paham maksud dari double sand itu, karena saya fokusnya ini guys, Mas Sigit ini selfie menggunakan kamera HP-nya ya. Dan saya fokusnya terus terang ada di HP itu karena ingin masuk frame ya. Jadi nggak tahu sebenarnya kalau di perjalanan kali ini cukup ada kendala yang cukup serius. Jadi Mas Marianto tadi mengalami remblong ya, ini cukup bahaya banget. Dan yang ada di depan ini sudah terlanjur melaju. Jadi Mas Marianto tidak dapat mendapat pertolongan dari rombongan yang ada di depan. Dan untungnya masih ada beberapa rombongan yang ada di belakang kita ya guys ya. Dan yang ada di belakang kita ini memberikan pertolongan kepada Mas Marianto. Dan akhirnya yang ada di depan sebelum berwisata ke Umbul Sidomukti menunggu kedatangan dari rombongan yang ada di belakang setelah menangani kendala yang dialami oleh Mas Marianto guys. Oke, lanjut saja perjalanannya ya guys ya. Gas! Ini detik-detik perjalanan yang akan saya rekam ya guys ya, karena terus terang ini detik-detik closing statement dari dosen saya ya guys ya. Karena ini touring tapi kuliah online Zoom guys, jadi aduh pikiran kemana-mana, rekam nggak fokus, kuliah nggak fokus guys. Bersalin. Oke guys, pemandangannya seperti ini ya. Sebenarnya di depan itu masih ada pemandian juga, namun karena alasan privasi saya nggak ingin ambil gambar di area pemandian dan juga saya upload di konten saya ya guys ya. Kalau mau berkunjung ke sini sudah pasti akan sejuk ya guys ya udaranya seperti ini guys, meskipun mendung. Ada juga sinar matahari di depan, terlihat cukup bagus ya guys ya. Pokoknya
Selama perjalanan ini saya merasakan healing dan refreshing yang cukup menyenangkan guys. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Ciao gas. Pelan banget ya.